Shalom, apa kabar para kekasih Tuhan, para sahabat Tuhan? Hari ini kembali kita akan bersaat teduh bersama-sama dan saya sangat bersyukur kalau saudara dan saya diberi kesempatan ya untuk saat teduh setiap hari. Itu adalah saat yang paling indah dan disitulah kita sedang membangun hidup rohani kita. Karena itu, saya hari ini akan ditemani juga oleh teman-teman di sini akan membantu dalam pelayanan di saat teduh ini. Semoga pelayanan ini memberkati saudara sekalian. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Yes. ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Panggil Dia Bapa. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku Haleluya. Haleluya. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Haleluya. Haleluya. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis
setiamu di sepanjang hidupku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, Oh, besar setiamu, haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, Engkau baik Tuhan. haleluya, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Kami Tuhan mengucap Yesus. syukur buat kesempatan yang indah. Terima Kami kasih boleh Tuhan ada di Yesus. hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk menyembah-Mu, Terima kasih untuk Tuhan memuji-Mu Yesus. Tuhan. Terima Terima kasih kasih Bapa. Tuhan Ini Yesus. adalah kesempatan yang terindah di dalam hidup kami. Kami Haleluya. berada dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini kami mau mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah Kau melalui mulut hamba-Mu. Ya Tuhan, Berkati kami dengan firman-Mu. berkati kami dengan Urapi firman-Mu. kami yang mendengar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Oh, Dan kami boleh Yesus. belajar melakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman-Mu. Haleluya, Kami haleluya. mau dengar suara-Mu. Terima Dalam kasih, nama Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, silakan Ibu akan membantu kita ya dalam pembacaan Alkitab. Mari kita akan membaca bersama-sama dari kitab Markus pasal yang ke-9. Silakan Ibu. Puji Tuhan. Markus pasal yang ke-9. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Amin. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya pun putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama anak ini mengalami ini?" Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya, "Siapa yang terbesar di antara para murid?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namaku. Lalu kami cegah orang itu,
karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami sangat meyakini pada waktu tadi bersama-sama membaca ayat-ayat firman Tuhan, Roh Tuhan sudah bekerja dan menyampaikan sesuatu dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi izinkan saya tentunya seperti biasanya saya akan sedikit mengulas tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan ajak kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 mungkin ya. Mari kita akan lihat bersama-sama. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, perhatikan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka pada bagian ayat ke-24, ayah anak ini seolah-olah mengakui bahwa sebenarnya dia tidak percaya. Maka dia berteriak seperti ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Suatu kalimat yang kontradiksi ya. Suatu kalimat yang seolah-olah sangat bertentangan. Dia berkata, aku percaya. Tapi kemudian pada saat yang sama, dia tidak mau mengakui, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka kemudian ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, yang menegur roh jahat itu dengan keras. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika seseorang datang kepada Yesus, ternyata tidak semuanya datang dengan percaya kepada dia. Sekalipun mereka datang, katanya datang pada Yesus, minta pertolongan sama Yesus. Tapi terlalu banyak orang yang hatinya tidak benar-benar percaya. Dan sekalipun orang banyak dapat ditipu. Orang banyak dapat tertipu karena mungkin saudara ketika datang pada Yesus seolah sungguh-sungguh.
Orang ini mungkin terlihat sungguh-sungguh, ya mungkin sambil menangis, mungkin sambil betul-betul bersujud di bawah kaki Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah bisa ditipu loh. Demikian juga Tuhan tuh tahu hati kita. Tuhan nggak bisa ditipu, saudara. Saya khawatir ada banyak dari kita yang datang pada Yesus tetapi hatinya tidak benar-benar percaya sama Yesus. Pada akhirnya ketika Yesus menegur ayah anak ini mau tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya tidak percaya. Dia percaya, namun sebenarnya dia tidak percaya. Menarik bukan? Ada banyak juga kan orang Kristen yang seperti ini. Aku percaya Yesus, tetapi sebenarnya tidak percaya benar-benar. Sehingga ketika ujian datang, seringkali berapa banyak sih orang Kristen yang berkata, di mana Tuhan? Bisa nggak ya Tuhan tolong saya? Bukankah seperti ayah anak ini tadi? Bisa nggak ya Tuhan tolong saya? Di mana Tuhan? Dan pada saat yang sama Yesus akan berkata pada orang itu, katamu jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kemudian anak dari seorang laki-laki ini disembuhkan Tuhan, tapi kita melihat catatan khusus di ayat 25 bahwa sebenarnya kesembuhan bukan terjadi karena orang itu, tetapi karena orang banyak semakin berkerumun. Iya. Jadi kembali kita melihat pentingnya sebuah kepercayaan yang penuh, bukan separuh-separuh. Dan itu yang harus ada dalam diri kita. Percaya penuh. Sekalipun mungkin sebelumnya melihat murid-murid Yesus sudah mendoakan dan tidak bisa. Mungkin saudara juga berkata begitu. Saya sudah minta kepada pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Tidak bisa. Lalu saudara mulai bertanya-tanya, bisa nggak ya Tuhan sembuhin? Bisa nggak ya Tuhan tolong? Itu tandanya ketika pertanyaan itu muncul, selama ini saudara nggak benar-benar percaya. Sebab itu mari rombak iman percaya kita. Kita kembali berkaca dan semoga lewat renungan hari ini kita disadarkan untuk memiliki iman yang sejati, yang benar-benar sungguh-sungguh. Karena melalui iman yang sejati itulah justru seringkali kita melihat catatan dalam Alkitab. Orang-orang menerima pertolongan dari Tuhan. Semoga saudara memiliki iman yang sejati bersama-sama dengan saya semuanya ya. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang begitu indah, begitu luar biasa dan saat yang begitu istimewa. Terima kasih Kau telah mengajar kami dan bagaikan memberikan cermin di depan mata kami. Sehingga kami boleh melihat pantulan diri kami dan melihat mungkin ada di antara kami yang selama ini sebenarnya seperti ayah anak yang tadi kami baca dalam ayat yang kami baca tadi. Seolah-olah percaya, namun sebenarnya tidak percaya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami pernah dalam hati kami walaupun orang tidak tahu, tapi di hati terkecil kami berkata, Tuhan ini mampu gak sih tolong saya? Manusia bisa ditipu, tapi Kau tahu Tuhan. Kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Tambah-tambahkanlah iman kami Tuhan Yesus. Bahwa kami untuk lebih percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Karena kami percaya, firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali menguatkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai belajar kembali seperti biasanya, belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu saya akan ajak lebih dulu, kita akan berdoa syafaat bagi orang-orang yang kita kenal dulu, yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya berikan kesempatan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord.
Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini mungkin mereka masih menghadapi penderitaan, penyiksaan, penganiayaan, ditekan, ditindas dengan luar biasa karena nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan iman yang teguh. Dan kiranya kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penderitaan dan segala aniaya yang ada. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Barusan ini tidak dapat dipungkiri, ada pergolakan-pergolakan sedikit di negara kami, dan kami terus membawa negara kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tolong bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Berikan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu atas Indonesia. Bahkan kami berdoa, biarlah walaupun di tengah kondisi yang berat, penginjilan boleh berjalan dengan luar biasa di Indonesia. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa agar banyak terjadi pertobatan di seluruh dunia. Karena kami rindu semua bangsa mengenal Engkau dan diselamatkan melalui iman percayanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengampuni juga kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Tuhan, tolong Kau ampuni kami semuanya. Kiranya oleh pengampunan-Mu, bahkan atas kami juga umat-Mu Tuhan ampuni. Kiranya melalui pengampunan-Mu, pertolongan-Mu terjadi atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala maupun guru. Pendeknya setiap orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kami berdoa untuk mereka, kami semuanya. Berikan kami hati yang tulus, ikhlas di dalam melayani-Mu, baik kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan tolong agar selalu tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya cukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati juga jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus berkati pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus berkati keluarga mereka. Dalam nama Yesus berkati pelayanan mereka. Dalam nama Yesus jangan biarkan ada yang terhilang. Tapi dalam nama Yesus Engkau memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa. Bahkan mereka boleh membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Baik mereka yang saat ini ada sakit di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Sesungguhnya kami percaya bahwa Allah kami hidup dan berkuasa. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Kau jamah. Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau tolong setiap mereka juga yang dalam masalah. Kalau misalnya terjadi masalah itu karena kesalahan dosa pelanggaran anak-anak-Mu, ampuni Tuhan. Dan tunjukkan letak kesalahan kami umat-Mu. Dan tolong juga agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Dan dalam semua yang dihadapi oleh kami anak-anak-Mu, kami berdoa Tuhan kiranya berikan kami sukacita, damai sejahtera dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan dan kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, ini hari yang indah sekali ya. Dan sekarang saudara, saya berikan kesempatan kita untuk boleh sekarang ya doa buat pergumulannya masing-masing. Tentu kita punya pergumulan, yuk kita akan doa masing-masing. Saya berikan waktu, silakan.
Haleluya. Baik. Kita akan tutup ya saat teduh kita hari ini. Seperti biasanya, ya mau terus lanjut sampai 2 jam, 3 jam, lanjut aja ya. Puji Tuhan. Tapi saya akan selesaikan sampai di sini untuk teman-teman kita yang mungkin sibuk ya. Setidaknya saya bersyukur saudara punya waktu kurang lebih 1,5 jam setiap hari datang pada Tuhan, dan itu bagus sekali ya. Mari kita akan tutup saat ini, saat teduh ini ya. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan beraktivitas. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Dan di dalam segala hal, kiranya Tuhan juga menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.